good morning kids. It's nice to see you again for this week. We will start again our online learning. So for this Monday, the subject is English and Bahasa Indonesia. So for this session, I'll take over the session. This is Bahasa Indonesia. As you know that we already learned about sebelumnya kita udah belajar tentang dongeng. Tapi dongengnya lebih ke dongeng hewan. Namanya adalah fable. Nah, dongeng hewan fable itu teacher sekali lagi mau ingetin, fable itu ceritanya adalah dongeng binatang yang tokohnya binatang itu bisa berbicara, bisa makan, of course, bisa bicara, bisa bertindak seperti manusia, punya akal pikiran dan bisa berbicara seperti manusia. Nah, jadi itu cerita karangan. Last week I still remember that I give you task to record yourself about retell the story about asal usul kota Surabaya, the origin name of Surabaya city, one of the second largest city in Indonesia. So hari ini kita mau lanjut bahasannya, masih tentang dongeng tapi agak bergeser sedikit. Nah, kalau misalnya teacher datang tiap pagi, I always greet you, right? Like say, good morning kids, how are you? And then you will answer, I'm fine teacher, how about you? Nah, I say, good morning kids. There are kids in my sentences. I greet you, it means I greet all of the kids in my classroom. Nah, and then when I came to the classroom, sometimes teacher Julia masih watering the plant, masih siram tanaman. Nah, teacher biasa panggil, hi teacher, good morning. Nah, teacher di situ yang teacher sapa adalah teacher Julia, bukan kids. Makanya teacher bilang hi teacher, ada orang yang teacher sapa, ada namanya, ada yang teacher panggil teacher. It means for teacher Julia. Nggak mungkin nanti yang jawab adalah Shiva, atau nggak mungkin yang jawab adalah Zaki. Nah, I say good morning teacher, you also say to me good morning teacher when you come to our classroom. Nggak mungkin kan greetnya good morning, you don't say teacher or your friends, so who you. Jadi kita sapa siapa kalau kita nggak bilang nama orangnya, nggak bilang kita siapa ngomongnya. Misalnya hi teacher, how are you today? Nah, itu kita bilangnya ke teacher berarti. Atau misalnya teacher bilang hi Zaki, how are you today? Itu kita teacher bilangnya ke Zaki, nyapanya ke Zaki. Kemudian hi teacher Julia, what subject we will learn for today? Nah, itu teacher samanya ke teacher Julia. So itu artinya sebenarnya apa teacher? Kalau kita sapa itu ada sebutannya nggak? Ada. Dalam bahasa Indonesia itu disebut namanya kata sapaan. Kata sapaan itu digunakan ketika kita mau menyapa orang lain, boleh dalam orang itu satu atau lebih dari satu. Kata sapaan itu juga digunakan untuk menegur atau menyapa orang lain. Nah, kita misalnya kita di teacher bilang contohnya hi teacher atau hi kids. Nah, itu kata sapaan yang teacher pakai. Tapi that's for in English, the greetings in English. Tapi dalam bahasa Indonesia banyak tipenya yang kita gunakan. For example, kata sapaan itu digunakan misalnya ketika kita menyebut nama orang. Misalnya ada namanya Keisha di kelas, ada Kanaya, ada Raymond, kemudian ada Akila, ada Abi, ada Nerva. Misalnya kita bilang Nerva lagi makan apa, atau misalnya Akila lagi buat apa, atau misalnya juga Elisa lagi main apa. Nah, itu kita panggil nama orang, itu disebutnya kata sapaan. Nah, itu nama-nama orang itu adalah kata sapaan. Di situ Elisa tadi, Akila, kemudian tadi Nerva, itu adalah kata sapaan dalam nama. Nah, selanjutnya adalah panggilan keluarga atau kekerabatan. Nah, misalnya kalau kita pulang ke rumah tuh bisa sering bilang Mama, hari ini masak apa? Nah, itu mama itu adalah kata sapaan yang kita gunakan untuk sapa ibu kita, bunda kita, mama kita, atau umi, atau siapapun yang kita panggil. Itu adalah kata sapaan dalam keluarga. Atau bilang, Pa, hari ini ada PR, nanti mama buat ya. Nah, itu Pa, itu adalah juga kata sapaan. Atau juga bilang, Kak, ayo kita buat tenda di luar. Nah, Kak itu juga adalah kata sapaan. Atau, Dek, yuk kita main bola di luar. Nah, Dik itu juga adalah kata sapaan. Kemudian setelah itu ada yang disebut kata sapaan berupa gelar atau profesi. Nah, kalau gelar misalnya ada kita panggil profesor, kemudian doktor. Nah, itu biasanya sering dipakai di setiap kita panggil orang. Misalnya profesor, kalau itu biasanya sering dipakai di dalam lingkungan universitas atau kampus. Profesor, hari ini penelitiannya mengenai tentang ini. Nah, itu dipakai mengenai profesor. Tapi kalau profesi atau pekerjaan, ada yang kita sering panggil biasanya dokter, suster, guru. Biasanya usually people call teacher itu guru, makanya sering dibilang misalnya
dokter kira-kira ini saya sakit apa ya dokter. Nah itu kita udah bilang kata dokternya. Dokter di situ adalah sebagai kata sapaan. Kemudian misalnya kita juga bilang, suster boleh tolong ganti nggak infusnya. Nah suster itu juga sebagai kata sapaan. Jadi kita bilang, dokter saya sakit apa. Nah dokter di situ ada sebagai kata sapaan. Kemudian ada juga panggilan seperti tuan, nyonya, nona. Nah itu juga kita panggil, misalnya panggilan kepada tuan atau panggilan kepada bapak, misalnya bapak Irwan, atau panggilan kepada Tuan Irwan. Nah itu biasanya juga kita pakai kata sapaan, tuan, nyonya. Misalnya selamat datang kepada nyonya siapa misalnya nama orang. Kemudian juga ada dipakai misalnya kalau kita mau nyapa orang yang banyak, misalnya di acara TV juga sama penonton, atau misalnya pendengar, atau kalau misalnya ada acara seminar kita banyak peserta atau para hadirin, tamu undangan. Nah itu kita bilangnya juga dalam bentuk banyak, penonton, peserta, hadirin, tamu undangan, itu adalah untuk orang yang banyak. Tapi kalau satu misalnya silahkan bapak atau ibu, kemudian nyonya, tuan, kemudian banyak lagi yang kita bisa bilang dalam kata sapaan. Nah juga biasanya orang juga sering pakai adalah kata kamu atau kata Anda. Apakah yang bisa saya lakukan untuk Anda, atau misalnya apa yang Anda lakukan di sini, atau misalnya lagi bagaimana kamu bisa sampai di sini. Nah kata kamu, Anda di dalam kalimat itu adalah kata sapaan. Sama juga seperti yang ada di dalam cerita di halaman 102. Nah teacher akan bacain ceritanya dulu. Apa hubungannya sih sama dongeng? Nah di dalam dongeng itu biasanya ada kata sapaan juga. Nah kata sapaannya itu digunakan biasanya ketika hewan itu mau menyapa yang ada dalam cerita lain. Misalnya cerita kelinci dan kura-kura. Kura-kura, ayo kita balapan. Nah kura-kura yang dibilang sama si kelinci ini adalah kata sapaan dari si kelincinya untuk kura-kura. Nah jadi kata sapaan itu digunakan banyak dalam cerita supaya orang tahu cerita itu untuk siapa sih kalimatnya, untuk siapa sih pertanyaannya. Nah itulah guna kata sapaan. Nah misalnya di cerita di halaman 102 teacher akan bacakan ceritanya. Menanam bunga mawar. Di belakang rumah Tasya ada sebuah kebun kecil. Kebun itu ditanami bunga-bungaan dan aneka tanaman hias yang indah. Pada hari Minggu, ibu ingin menanam bunga mawar putih. Tasya ingin sekali belajar menanam bunga. Ibu, bolehkah aku membantu menanam bunga? Tanya Tasya. Tentu saja Tasya, ayo bantu ibu, sahut ibu. Tasya pun menggali sebuah lubang untuk menanam bibit bunga mawar. Ibu menutup lubang itu, kemudian Tasya menyiramnya dengan air. Ibu berpesan agar Tasya merawat tanamannya dengan baik dan penuh perhatian. Selain memerlukan air, tanaman juga perlu diberi pupuk agar tumbuh dengan baik. Nah, pada cerita menanam bunga mawar terdapat kata sapaan, yaitu nama diri, yaitu ada Tasya. Nah, juga ada panggilan kekerabatan atau kekeluargaan, di situ juga ibu. Di mananya teacher? Di kalimat 1 2 3 4 5 6 7. Di line 8 itu ada kata ibu. Bolehkah aku bantu menanam bunga? Tanya Tasya. Nah, Tasya itu tanya untuk siapa? Untuk ibu kan? Kalau ibunya nggak dibilang saya, bolehkah aku membantu menanam bunga? Nggak ada dibilang siapapun namanya. Jadi ibunya siapa yang harus jawab? Ibunya bukan merasa ibunya yang tanya, jadi ibunya akan jawab. Nah karena dibilang ibu, bolehkah aku membantu menanam bunga? Tanya Tasya. Makanya ibunya jawab, tentu saja Tasya. Nah Tasya di sini adalah kata sapa juga yang disampaikan dari ibu untuk Tasya. Ayo bantu ibu. Nah kita jadi udah tahu fungsinya. Kata sapaan itu digunakan untuk menegur atau menyapa orang lain supaya orang lain tahu yang kita maksud adalah orang tersebut. Nah bahasa kata sapaan juga harus disampaikan dengan sopan dan santun. Jadi orang nggak merasa tersinggung. Kalau misalnya cuma tanya gini, itu punya siapa? Kalau gitu kesannya kayak marah kan? Itu punya siapa ya? Nah itu juga nggak tahu untuk siapa pertanyaannya. Bisa di kelas yang rame, itu punya siapa? Atau hey kids, ini punya siapa? Nah itu tahu orang harus jawab. Oh berarti ini semua yang ada di kelas harus jawab karena ditanya kids. Atau misalnya teacher Julia hari ini ada lampa kunci kelas nggak? Nah itu teacher tanyanya ke teacher Julia. Jadinya teacher Julia akan jawab. Kalau teacher bilang ada lampa kunci kelas nggak? Nggak tahu siapa yang mau jawab, orang nggak merasa ada yang dipanggil. Nah jadinya kata sapaan itu penting ya untuk dimasukin ke dalam setiap kalimat yang kita mau ngomong sama orang tersebut. Sama siapapun kita ngomong harus ada kata sapaan dan harus sesuai. Kita nggak boleh bilang kata sapaannya misalnya sama orang lebih tua,
mau kemana. Nah kayak itu nggak sopan. Nggak mungkin kita ngomong sama orang lebih tua dari kita pakainya kayak, boleh tanya maaf ya ibu atau bapak atau kakak mau kemana. Nah itu pakai gunain kata sapaan yang tepat. Jadi kata sapaan itu tergantung, atau kalau kita kenal sama orangnya panggil aja namanya. Misalnya teacher selalu panggil nama every student in my classroom, I always call your name. Misalnya Akila tolong beresin mejanya ya, atau misalnya Rayman tolong duduk di tempatnya ya, atau misalnya Shifa tolong bantu Nerva ya untuk selesaikan tugasnya. Nah teacher pasti bilang namanya supaya orang itu tahu yang dimaksud adalah orang tersebut. Nah sekarang penjelasan teacher sudah selesai. I think that's all for today. I hope you understand what I try to say, and I hope you enjoy this video. I don't want to say subscribe or comment because this is not YouTube. I just want to share for you only. And grade 2, teacher mau setelah ini kerjakan halaman 103 yang 1, 2, 3, 4, 5. Tolong di buku textbook itu yang dibilang ibu aku berangkat sekolah ya, tolong circle kata dalam ibu aku berangkat sekolah ya, yang mana yang kata sapaan dalam kalimat tersebut. Misalnya katanya ibu, maka yang di circle adalah ibu. Tolong circle kata yang disebut kata sapaan di situ. Jadi kerjakan 1 sampai 5. Kemudian setelah itu kerjakan kegiatan 7.3. Buatlah kalimat dengan kata sapaan ibu ini dengan Bayu, Rudi, kakak, paman, ayah, tuan, bapak, dan seterusnya. Dikerjakan di buku notebook. Nah setelah itu teacher minta untuk difoto as a proof that you did it. Okay, that's all for today. I hope you enjoy this video, enjoy this online